Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are kelompok distribusi binomial. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Perkenalkan, nama saya Anggunyi Maselin. Perkenalkan, nama saya Nina Sonia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansa. Di sini kami akan menjelaskan Tentang distribusi binomial. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas atau peluang khusus tipe data diskret atau diskontinu, di mana hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal saja. Distribusi binomial dapat dipakai saat eksperimennya paling sedikit berjumlah 2 kali. Persyaratan eksperimen binomial. Agar sebuah percobaan termasuk dalam jenis eksperimen binomial harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, jumlah percobaan tetap atau fixed number of trial. Yang kedua, tiap eksperimen pasti memiliki 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang kedua, peluang sukses tiap eksperimen besarnya sama. Yang ketiga, setiap eksperimen bersifat bebas dan tidak terikat pada eksperimen lain. Ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki beberapa ciri khusus, yaitu percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali, peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal sebagai Q, di mana P sama dengan 1 kurang Q. Jika n tetap seperti P kecil atau kurang dari 5, maka distribusinya miring ke kanan. Jika P tepat 0,5, distribusi simetris. Jika P lebih dari 5, distribusi miring ke kiri. Apabila Pi bernilai tetap, sedangkan N makin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. Keluarkan eksperimen hanya memiliki 2 kategori. Contoh, berhasil dan gagal, ya dan tidak. Setiap percobaan memiliki sifat independen, bebas satu dengan lainnya. Materi distribusi binomial. Perhitungan distribusi binomial pada umumnya dilakukan pada percobaan dengan kemungkinan sukses, mulai dari 0 mutlak, semua gagal, hingga sukses total, semua sukses. Di mana jumlah kesuksesan maksimal pada distribusi binomial akan bernilai sama dengan besaran n, jumlah eksperimen pada soal distribusi binomial normal. Besarnya rata-rata serta varians juga dapat dicari dengan mudah. Jenis distribusi binomial khusus, karena dalam beberapa khusus distribusi binomial memiliki faktor penentuan yang berbeda dari kondisi normal, maka muncullah beberapa jenis distribusional khusus. Jenis distribusi binomial khusus diantaranya adalah 1. Distribusi binomial negatif. Meskipun bernama negatif, bukan berarti hasil perhitungan distribusi binomial ini bernilai minus. Distribusi binomial negatif bukan mencari besarnya khususnya sebuah percobaan, melainkan mencari peluang kondisi awal terpenuhi untuk hasil khusus tertentu. 2. Distribusi binomial komutatif. Distribusi binomial komutatif dikatakan beberapa dari kondisi normal karena akan menghitung besarnya peluang beberapa kondisi sukses sekaligus. 3. Distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson merupakan jenis paling spesial karena akan digunakan halnya jika besar peluang suksesnya kecil V 0,05, sedangkan jumlah percobaannya besar N per 20. Rumus distribusi binomial. Berikut adalah persamaan atau rumus seluruh jenis distribusi binomial, serta rumus mean dan rumus variannya.
Rumus distribusi binomial normal. P buka kurung X sama dengan X kurung sama dengan C dalam kurung N, X. X P X pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Atau P dalam kurung X, N sama dengan NI dibagi dalam kurung N kurang X per X kali P akar X kali Q akar N kurang X. Negatif P dalam kurung X sama dengan X sama dengan C dalam kurung N kurang 1 X min 1 X P akar X kali Q akar N kurang X. Kumulatif Gaussian mean varian di mana N sama dengan jumlah percobaan, X sama dengan jumlah kesuksesan dari N percobaan, P sama dengan probabilitas sukses, Q sama dengan probabilitas gagal, banyaknya sukses diharapkan, bilangan Euler, rata-rata mean varian. Contoh soal distribusi binomial dan jawaban. Contoh soal sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Jawabannya 0,213. Penyelesaiannya N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5, Q sama dengan 3/5. Maka P dalam kurung X N sama dengan N dibagi N kurang X kali W akar X kali Q akar N kurang X. P 4,12 sama dengan 12/8, 4 kali 2/5 akar 4 kali 3/5 akar 8 sama dengan 0,213. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.